mutualisme lah, jadi sama-sama menguntungkan ya. Nah mereka dapat visa dari kita, maksudnya kan kita masuk sana berarti mereka dapat apa? Tambahan income gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus kita juga sebagai ini orang di Lombok bisa mengirim mahasiswa ke luar negeri dengan biaya yang lebih murah. Jadi sama-sama menguntungkan sih. Kalau menurut Miss, keuntungan mereka menjadi pengusaha apa? Keuntungannya, oh banyak. Kalau misalnya dari pihak kita ya, yang mau kita tuh bisa apa namanya yang pasti memperluas dari FPI, kan dari kita jadi orangnya hanya dari Lombok aja, dari Indonesia aja, tapi ada dari Malaysia. Di Malaysia pun kita ketemunya sama orang macam-macam, ada orang India, ada orang Cina, ada orang Korea, ada orang Jepang, ada orang apa namanya Amerika, ada orang Australia, gitu kan. Jadi kita dapat tinggal. Mereka juga dari Malaysia dapat apa namanya keuntungannya dari kita adalah tadi kan memang masing-masing ya, mereka dapat keuntungan dari segi finansial juga, dan juga mereka dapat ini apa namanya semakin besar juga jaringannya mereka. Jadi karena masih kemarin angkatan pertama ya seterusnya ada lagi yang dikirim terus. Mereka juga berarti punya jadinya bisa enak lah kita sama-sama kita nanti di bidang-bidang. That's all? Udah itu aja? Oke, makasih. Gimana sih sistem pendidikan Indonesia ini sekarang ini, apakah masih kurang atau gimana Pak? Oke. Menurut saya sistem pendidikan di Indonesia ini, karena sistem sekarang sudah banyak kaitannya dengan pendidikan politik ya. Pendidikan politik itu di mana pendidikan politik tersebut jadi pilihan untuk menteri pendidikan, terus untuk perkembangan pendidikan itu sesuai dengan arahan menteri pendidikan dan presiden ya. Tapi dalam hal itu pendidikan di Indonesia ini yang paling menurut saya semakin menurun. Kenapa semakin menurun? Karena di minat belajar itu semakin kurang ya, semakin kurang karena dipengaruhi oleh teknologi yang namanya di era globalisasi ya. Itu di era globalisasi ini yang membuat peserta didik semakin menurun dalam minat belajar, minat membaca, terus karakter, watak itu sudah mulai pudar di pendidikan di Indonesia. Terus Pak, apa sih guna Indonesia itu menjalin kerjasama di bidang pendidikan untuk ke negara maju gitu, kayak Singapura gitu? Oke. Untuk Indonesia bekerja sama dengan negara lain itu untuk menghadapi era globalisasi. Di era globalisasi karena semakin canggih ya dunia pendidikan di negara berkembang, negara maju, Indonesia pun ikut serta di situ untuk menghadapi era globalisasi yang seperti di 4.0, sekarang lagi sudah mau menuju 5.0. Itu kan untuk mempersiapkan. Dan sekarang kan banyak pertukaran pelajar ya, pertukaran pelajar antar negara ini secara internasional. Ada di Singapura, terus ada di Malaysia, terus di berbagai negara, di London itu sudah banyak pertukaran pelajar secara internasional. Kenapa adanya pertukaran pelajar itu? Untuk menghadapi era globalisasi ke depannya itu. Ya. Ada lagi replik? Ya ada Pak, makasih. Ya. Bagaimana pendidikan Indonesia pada saat ini? Jadi Anda bertanya tentang kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Oke, sebelum kita bicara tentang kondisinya, kalian harus tahu pendidikan di Indonesia itu ada aturan yang mengatur sistem pendidikan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 dan 4. Di situ dinyatakan bahwa pemerintah harus melaksanakan pendidikan nasional, pembelajaran pendidikan nasional. Kemudian ada Sisdiknas juga, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Jadi pelaksanaan pendidikan di Indonesia sudah ada aturannya. Nah, kalau ditanya kondisinya saat ini, menurut saya sedikit memprihatinkan ya. Ada permasalahan dari sektor makro pendidikan, mikro. Kalau makronya
bisa dikatakan adanya ketidakrataan pelaksanaan pendidikan di beberapa daerah, kemudian biaya pendidikan yang masih mahal, masih banyak anak yang putus sekolah, tidak putus sekolah ya tidak melanjutkan sekolah maksudnya, kemudian kesusahan di biaya pendidikan. Itu permasalahan dari sektor makro pendidikan kita, tidak merata pendidikan di beberapa wilayah karena ada beberapa wilayah terpencil di Indonesia yang masih kekurangan guru gitu. Kemudian masalah mikronya yaitu perbedaan kurikulum. Kita ini sudah sekitar 10 kali lah ya ganti kurikulum, saya lihat beritanya di beberapa jurnal tentang pendidikan yang saya baca. Kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan sejak tahun 2020 masa pandemi itu sangat membingungkan kita para tenaga pengajar, mulai dari segi administrasi pendidikannya, dari RPP silabus itu pengaturannya untuk jam pengajarannya, kemudian materinya juga harus diperluas ya gitu. Kalau dibilang tentang kondisi pendidikan Indonesia ya dari segi masalah mikronya juga tadi ada masalah penyediaan sarkas sarana prasarana di setiap sekolah masih kurang ya, jadi kondisinya sedikitlah memprihatinkan. Apakah Indonesia boleh melakukan kerjasama di bidang pendidikan? Apakah Indonesia perlu melakukan kerjasama di bidang pendidikan ya? Kalau menurut saya untuk kerjasama pertama dari pemerintah dulu terhadap kinerja sekolah-sekolah. Jadi bagaimana sistem pelaksanaan di sekolah itu pemerintah harus turun ke lapangan, melihat bagaimana kondisi sekolah terutama di daerah terpencil, kemudian memperbanyak beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu terutama, dan bagi kalian juga ya para mahasiswa. Saya kaget mahasiswa yang di teknik, saya tanya untuk jurusan teknik itu ada beberapa yang tidak mendapatkan beasiswa bidik misi. Kalau kalian dapat ya? Kalian dapat. Itu beasiswanya masih belum tersalurkan semuanya. Kemudian ada beasiswa namanya dari LPDP, itu lembaga pengelola dana pendidikan, masih belum tersalurkan juga, mungkin belum merata. Jadi kerjasamanya pertama dari pemerintah dulu, pemerintah Indonesia internal, pemerintah Indonesia sendiri, dari Dirjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga untuk beasiswa kepada mahasiswa, kemudian dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu tadi dari pemberian beasiswa, kemudian pihak pemerintah juga turun langsung ke lapangan melihat bagaimana keadaan sekolah, bagaimana sistem pelaksanaan pembelajaran pengajaran di sekolah. Begitu untuk kerjasamanya. Untuk kerjasama secara internasional ini dibahas dalam KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Government 20, KTT G20 di Bali. Itu menekankan pentingnya pembaharuan di bidang pendidikan, di sektor pendidikan, terutama pada saat pandemi kemarin, bagaimana negara lain ya seperti negara Amerika itu kan pendidikannya sangat maju di sana, terutama dalam sektor teknologinya ya, karena kan sejak pandemi kita benar-benar mengandalkan itu teknologi diandalkan. Kemudian di sini katanya kuota oke lah bisa dibagikan, tapi dari segi sinyal ya untuk daerah terpencil terutama masih susah ya untuk sinyalnya itu. Bentar, kalian ini asal daerah dari mana? Thailand, Gimana? Sumbawa? Lombok Utara. Lombok Utara. Sinyal gimana? Sinyal Lancar saya. lancar, Lombok Utara Iya. lancar. Sinyal di Sumbawa lancar. Oh, jadi kemarin dapat kuota gratis nggak awal pandemi 2020? 2021 ya kalian mulai-mulainya. 2021 pun dapat kuota dari pemerintah itu setiap bulan atau Setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali? Ke situ dari segi kerjasama di luar negeri akan dibahas, ini masih dibahas dalam perhelatan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Government 20 G20 di Bali, bagaimana Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan negara lain untuk ya sekedar bantuan. Saya juga nggak ngerti bantuannya dari segi pendidikan apaan, tapi kan ya kondisinya memprihatinkan. Tidak, hanya 2 pertanyaan. Sekian wawancara yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kuota dari pemerintah
bulan atau Tiap bulan. itu dari segi kerjasama di luar negeri akan dibahas, ini masih dibahas dalam perhelatan KTT konferensi strategi Bapak menjadi lalu bagaimana Indonesia bisa menjadi kerjasama dengan negara lain untuk ya sekadar bantuan itu tapi baru dari sini kenapa sudah hanya 2 pertanyaan sama